Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di tengah wabah COVID-19 ini kalian senantiasa diberikan kesehatan. Baik, perkenalkan saya Afriana Faiza Salma, mahasiswi D4 Kebidanan, Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas 5 soal beserta pembahasannya yang bertemakan kesehatan reproduksi tentang keputihan. Baik, mari kita bahas satu persatu dari soal dan pembahasan tersebut. Berikut soal nomor 1. Soal nomor 1. Seorang perempuan umur 38 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sudah 2 minggu mengalami keputihan. Hasil anamnesis, keputihan berwarna abu-abu dengan garis darah. Encer, jumlahnya sangat banyak dan berbau busuk. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 80 kg dan tinggi badan 155 cm. Apakah penyebab terjadinya keputihan tersebut? A. Ulcus vagina. B. Candida albicans. C. Trichomonas vaginalis. D. Neisseria gonorrhoeae. E. Neoplasma pasca radiasi. Mari kita bahas. Kita mempunyai kata kunci yaitu keputihan berwarna abu-abu dengan garis darah, encer, jumlahnya sangat banyak dan berbau busuk. Ciri-ciri dari penyebab keputihan berbeda-beda. Mari kita kupas satu persatu. Ulcus vagina berwarna abu-abu dengan garis darah, encer, jumlahnya sangat banyak dan berbau busuk. Yang B, Candida albicans berwarna putih, encer, berbintik banyak, berbau apek disertai sistematik. Saat buang air kecil terasa panas. Yang C, Trichomonas vaginalis berwarna kuning kehijauan, berbusa, sangat banyak, gatal, berbau busuk, nyeri tekan di vulva dan sekitar vagina. Neisseria gonorrhoeae berwarna kuning, kental, sangat banyak, terasa panas, gatal, nyeri tekan, sakit saat miksi, dapat abses atau menjalar endometrium. Yang E, neoplasma pasca radiasi, berwarna coklat, encer, seperti air, sangat banyak jumlahnya dan lembab. Jadi, dari pertanyaan tersebut, apakah penyebab terjadinya keputihan? Yang benar adalah A, ulcus vagina. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 44 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri bila alat kelamin ditekan, perih saat buang air kecil, dan terasa gatal. Hasil anamnesis, ibu mengatakan bahwa suami adalah supir yang jarang pulang. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat cairan yang banyak, berbuih seperti air sabun, berbau, dan vulva kemerahan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Pertanyaannya, apakah penyebab keputihan yang dialami oleh perempuan tersebut? A. Jamur. B. Parasit. C. Bakteri. D. Virus. E. Kuman. Mari kita bahas. Dengan kata kunci, suami adalah supir yang jarang pulang. Saat dilakukan pemeriksaan terdapat cairan yang banyak, berbuih seperti air sabun, berbau, dan vulva kemerahan. Keputihan memiliki penyebab dan ciri-ciri. Yang pertama adalah jamur, yaitu golongan Candida atau Monilla. Akibat perubahan kadar hormon, gula darah, atau rendahnya daya tahan tubuh. Cairan kental, putih susu, sering berbentuk kepal susu, dan gatal. Untuk yang parasit,
Penyebabnya adalah golongan Trichomonas vaginalis dan dapat ditularkan melalui hubungan kelamin. Untuk ciri-cirinya, cairannya banyak, berbuih seperti air sabun, berbau, gatal, vulva kemerahan, nyeri bila ditekan, atau perih saat buang air kecil. Yang C, bakteri, golongan Haemophilus vaginalis. Bakteri dapat ditularkan melalui hubungan kelamin, berbau amis seperti dengan konsistensi tipis yang berwarna putih, abu-abu, atau hijau. Sensasi panas seperti terbakar. Yang D, virus. Keputihan akibat virus disebabkan oleh HPV atau herpes simplex. Yang E yaitu kuman. Ciri-cirinya vagina gatal dan terasa nyeri. Jadi, jawaban untuk nomor 2 yaitu parasit. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan keputihan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, berat badan 60 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan hasil keputihan karena virus herpes. Apakah terapi yang tepat pada kasus tersebut? A. Aciclovir, B. Fluconazole, C. Podofilin 25%, D. Metronidazole, E. Larutan asam trikloasetat 40-50%. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita memiliki kata kunci yaitu hasil keputihan dikarenakan virus herpes. Mari kita kupas satu persatu terapi yang dilakukan. Yang pertama adalah aciclovir. Digunakan untuk mengobati keputihan yang disebabkan oleh virus herpes. Kita keep terlebih dahulu. Yang B, fluconazole. Digunakan untuk mengobati keputihan yang disebabkan oleh Candida albicans. Yang C, podofilin 25%, digunakan untuk mengobati keputihan yang disebabkan oleh kondiloma. Yang D, metronidazole, digunakan untuk mengobati keputihan yang disebabkan oleh bakteri Trichomonas vaginalis dan Gardnerella. Yang E, larutan asam trikloasetat 40-50% yang digunakan dengan cara dioleskan. Jadi, untuk jawaban dari soal nomor 3 yaitu aciclovir. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan umur 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mengalami keputihan sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis, vagina terasa gatal dan ia sering menggarukkan yang menyebabkan luka. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan berat badan 55 kg. Apa hormon yang tepat pada kasus tersebut? A. Insulin, B. Estrogen, C. Oksitosin, D. Progesteron, E. LH. Mari kita bahas. Kita memiliki kata kunci yaitu seorang perempuan umur 65 tahun. Untuk hasil anamnesis, vagina terasa gatal dan ia sering menggaruknya yang menyebabkan luka. Hormon estrogen yang dihasilkan oleh hidung telur akan berkurang pada perempuan menjelang dan sesudah menopause. Ini bisa dilihat, yaitu seorang perempuan umur 65 tahun, otomatis dia sudah menopause. Akibatnya, dinding vagina menjadi kering, produksi glikogen menurun, dan laktobasili menghilang.
Keadaan tersebut menyebabkan menghilangnya suasana asam sehingga vagina dan uretra mudah terinfeksi dan sering timbul gatal. Akibat rasa gatal di vagina, maka garukan yang sering dilakukan menyebabkan terjadinya luka-luka yang mudah terinfeksi dan menyebabkan keputihan. Kekurangan atau kehilangan estrogen juga dapat diakibatkan dibuangnya kedua ovarium atau indung telur akibat kista atau kanker, atau karena radiasi penyinaran indung telur yang terserang kanker. Tadi ini salah satu kata kunci yaitu vagina terasa gatal dan ia sering menggaruknya yang menyebabkan luka. Ini sudah dijelaskan di keadaan tersebut menyebabkan menghilangnya suasana asam sehingga vagina dan uretra mudah terinfeksi dan sering timbul gatal. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 4 yaitu estrogen. Seorang perempuan umur 38 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keputihan sejak 2 bulan yang lalu. Hasil anamnesis terdapat rasa panas dan nyeri saat kencing. Keputihan yang disertai rasa gatal hingga menjadi iritasi dan merasa terganggu saat koitus. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, berat badan 75 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didapatkan hasil keputihan karena bakteri Haemophilus vaginalis. Apa kemungkinan komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Kecuali A. Herpes, B. Gonorea, C. Gardnerella, D. Treponema pallidum, E. Chlamydia trachomatis. Masuk ke dalam pembahasan, kita mempunyai kata kunci. Di sini pasien merasa terganggu saat koitus dan keputihan disebabkan karena bakteri Haemophilus vaginalis. Ya, bakteri. Kita bahas keputihan akibat infeksi bakteri biasanya dari golongan Haemophilus vaginalis. Bakteri ini jahat dan dapat ditularkan melalui hubungan kelamin. Akibat dari infeksi bakteri yaitu Gobococcus, Chlamydia trachomatis, Gardnerella, dan Treponema pallidum. Berarti untuk jawabannya selain yang saya sebutkan tadi. Dikarenakan keputihan akibat virus disebabkan oleh HPV dan herpes simplex. Otomatis untuk jawaban soal nomor 5 adalah herpes.